Shalom Army of God, kita bertemu kembali. Gimana kabar kalian? Boleh nggak sih kasih tos buat teman-teman kita? Kayak gini aja, tos. Ya anggap aja kita ada di satu ruangan ibadah sama teman-teman kita. Ya, mari kita berdoa ya supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ibadah bareng-bareng. Oke, aku mau kenalin nih ke komunitas kita yang namanya Connect Group. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bergabung, ayo sama-sama yuk gabung kita. Caranya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini atau kalian bisa kontak kita di Instagram @eogmsbalikpapan. Oke, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Teman-teman dapat scan QR code yang ada atau kalian dapat transfer ke nomor yang tersedia berikut ini. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, thank you buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang jagai kami juga. Terima kasih Tuhan, biar hari ini firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Ambil kan tadi bangkit berdiri bersama-sama. Let's praise Him, come on! Woo! Come on everybody sing! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being strong over everything. You are seated in our... Sing, this is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Oh, 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 come on. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we pray, but I can feel the change as your presence now in. Hear the sound of the broken chains, prison doors. Well, sing, this is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. Your heart's open now, everybody. Well, sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. One more time, say, turn it up, this sound of praise. Make it louder.
angkat tangannya seperti ini and sing it. Our praise goes up, your rain comes down. Sing it. Our praise goes up, yes God, your rain comes down. Come on, sing it again. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up. Hey, your rain comes down. With shouts of praise, with shouts of praise, we celebrate. King of glory, answer it. We're riding on the oh Lord. Come on, clap your hands together, sing. Turn it up. Hey, make it louder. Lift him up and shout his name over all. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Whoa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kita mau beri pujian yang terbaik. Kita mau beri segalanya bagi Dia. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagumkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hatiku untukmu.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. bawa kami erat dalam peluk-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah hadirat. Mari angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan di tempat ini. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah
rasakan hadir-Mu, tenggelamkan kami Tuhan. Mari taruh tangan kita di hati and sing this song. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you. Let this be song. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice. Let this be a worship from my heart in my biarlah manis kau dengar. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Sing how I need, oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Spirit of hope. Draw me closer to you,
worship you as I worship you. Mari kita berikan seruan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dia ada di sini, dia patut mendapat pujian, hormat, korban pujian dari setiap umatnya. Mari kita berikan kemuliaan kembali baginya. Haleluya, haleluya. Kau diagungkan, ditinggikan di tengah-tengah umatmu, sebab hanya Engkau yang suci, hanya Engkau yang layak. Tuhan, orang-orang muda datang memberi diri kepadamu di gereja. Dalam hadirat Allah bersama-sama kami buat komitmen untuk hidup bagi Kristus. Di masa muda kami ini kami betul-betul mau mengenal Tuhan. Kami mau hidup dalam rencananya. Sampaikan sabdamu, bisikkan hikmat ya Roh Kudus ke dalam telinga orang-orang muda. Berikan urapan yang baru atas hidup kami. Alirkan kuasa agar kami hidup berbeda dan hidup berkemenangan. Sampaikan sabdamu, urapi hambamu, sembunyikan di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, apa kabar? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Senang bisa berjumpa AOGers, muda-mudi Gereja Mawar Sharon di gereja onsite hari ini. Tetapi ada juga yang akhirnya berhalangan datang karena mungkin diterpa hujan. Siapa tadi waktu sebelum kesini harus melawan banjir dulu? Oh, ada juga ya. Jadi kalau Anda yang menyaksikan live streaming sekarang, saya ingatkan tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Mari kita perhatikan firman sungguh-sungguh, ambil catatan khususnya Alkitab di tangan. Kita hari ini akan belajar tentang hikmat. Hikmat masa muda. Mari kita buka sama-sama Amsal 16 yang lalu hanya sempat cover beberapa ayat. Siapa yang ingat khotbah saya yang lalu tentang hikmat masa muda? Siapa yang ingat bisa angkat tangan? Ya, puji Tuhan. Makanya itu perlu dicatat supaya ingat. Dan saya janjikan nanti akan saya segera lanjutkan. Nah, sekarang inilah saya menepati janjinya. Tapi kali ini saya pilih Amsal 16 dari ayat 16. Dari ayat 16 sampai 24, jikalau Tuhan berkenan, saya bisa habiskan ayat-ayat tersebut dan menjelaskan ke kalian. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Memperoleh hikmat, katakan memperoleh hikmat. Katakan yang keras, memperoleh hikmat masa muda. Sebenarnya hikmat itu nggak ada masa muda, masa tua. Hikmat ya hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Akhir hikmat adalah hidup berkemenangan. Menjadi seperti Kristus. Memperoleh hikmat itu disamakan dengan memperoleh emas. Bahkan jauh lebih baik dari itu. Alkitab menuliskan sungguh jauh melebihi. Kita bicara soal komoditas, mungkin kalian belum mengerti. Nilai emas itu hari ini mahal sekali. Per tahun ini, sekarang ini per gram itu 800.000 sekian rupiah. Jadi 1 kilo emas ya, 1 kilo emas itu sudah hampir 1 miliar. Padahal saya masih ingat pada waktu masih bujangan, saya pernah beli satu perhiasan gitu untuk teman. Harganya per gram cuman berapa duit? Murah sekali emas waktu itu, per gramnya hanya berapa puluh ribu. Sekarang 800.000. Berarti emas itu tidak akan lekang oleh waktu. Dan dia semakin lama semakin mahal. Karena dia semakin langka. Sama dengan hikmat di dunia, makin lama manusia makin jahat. Dunia ini semakin jauh dari Kristus. Jadi hikmat juga semakin langka. Sekarang aja udah langka di masa muda kita. Apalagi nanti suatu hari ketika kita tua semakin langka lah. Ketika dunia ini menuju kepada kiamat, salah satu benda yang paling langka adalah hikmat.
Lalu bukan hanya hikmat yang kalian terima hari ini di gereja, hikmat masa muda ini tidak akan lekang oleh waktu. Apa yang kalian pelajari hari ini dan catat, ini akan terus berguna dalam hidupmu. Makanya itu sekarang ini 1 jam ke depan ini investasi ilahi. Makanya ibadah itu bukan hanya berguna bagi tubuh, ibadah itu berguna untuk kehidupan kekal. Maksud saya kalau kita exercise atau olahraga itu hanya badan yang diolah. Tapi waktu kita beribadah, nggak hanya asal-asalan tapi kita sungguhan, kita mendengarkan, itu berguna untuk seumur hidupmu. Badan dipompa, ototnya besar, 2 minggu kemudian tidak olahraga, kempis lagi. Tapi hikmat tidak begitu, sekali masuk di dalam dirimu akan bertumbuh 30 dan berbuah 60 dan 100 kali ganda. Berbahagialah kalian hari ini yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena apa yang kalian terima sekarang ini bukan hanya hikmat masa muda. Tapi kalau masa muda kalian udah terima hikmat, saya nggak bisa bayangkan masa tua kalian itu penuh dengan berkat. Katakan amin. Katakan amin. Dan dia juga akan semakin hari semakin mahal seperti komoditas. Demikian juga hikmat. Maksudnya apa? Hikmat yang kalian terima sekarang itu suatu hari nanti akan mencegah kalian untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Itu maksudnya seperti emas, malah jauh melebihi emas. Semakin lama semakin mahal. Berarti hikmat yang kalian terima sekarang ini kalian belum tahu fungsinya. Suatu hari kalian akan mengerti. Kalian ditempa di masa muda, hingga suatu hari ketika kalian jauh lebih tua, kalian diluputkan daripada kesalahan-kesalahan fatal. Makanya hikmat itu mahal. You have no idea, karena hikmat sekarang yang dicurahkan dalam gereja ini, beberapa orang nanti tidak jadi mati muda. Beberapa orang di sini nanti suatu hari ketika kalian jadi pengusaha nggak akan jadi bangkrut gara-gara apa? Suatu hari dulu, zaman Army of God. Waktu saya masih muda-mudi, saya diajari bagaimana mengelola keuangan. Jadi hari ini tidak ternilai harganya, hanya Tuhan yang tahu suatu hari kemudian siapa dicegah daripada melakukan kesalahan fatal. Beberapa orang di tempat ini, beberapa anak muda, nggak akan jadi cerai suatu hari. Loh, kok Philip, saya belum nikah kok. Iya, tapi Tuhan itu sudah di masa depanmu, makanya itu sekarang dibekali. Karena suatu saat nanti, separah apapun pencobaan yang kau alami, perceraian tidak akan terjadi. Kenapa? Hari ini Tuhan sudah suntik kalian dengan vaksinasi. Hikmat namanya, yang jauh melebihi emas. Makin lama makin mahal. Tak akan terjadi kesalahan fatal. Sehingga suatu hari, gara-gara hari ini, kesalahan kalian akan biasa-biasa saja, so-so saja. Learning mistakes atau kesalahan yang justru menjadi berkah. Suatu hari kalian hanya melakukan kesalahan-kesalahan biasa yang membuat kalian akan semakin pintar karenanya. Kalian tidak akan melakukan kesalahan fatal yang akan menjatuhkan kalian selama-lamanya. Makanya itu, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi investasi emas. Jauh lebih dari itu. Ya, ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kita baca bersama-sama sekarang ayat 17 yang keras ya. 1, 2, 3. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Tadi kan bicara tentang tidak akan melakukan kesalahan fatal. Salah satu caranya adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu maksudnya apa ya? Menjauhi dosa. Ingat Yusuf di rumah Potifar. Dia lari kencang-kencang karena dia digoda oleh istri Potifar atau tuan rumah. Yusuf lari. Dia menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu berarti menjauhi dosa. Bukan hanya dosa, but also everything that seems like it and everything that leads to it. Saya ulang dalam bahasa Inggris dulu. Menjauhi kejahatan itu avoiding sin. Personal sin.
menjauhi dosa pribadi. Bukan hanya avoiding sin, but also avoiding everything else that seems like that personal sin. Kita juga menjauhi segala sesuatu yang nampaknya seperti dosa itu. Pastor Ko Philip, apakah kita nggak terlalu berhati-hati ya? Nanti jadi orang fanatik, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan. Enggak juga sih. Kalau hidup kita itu berharga, kita nggak bisa terlalu berhati-hati menjaganya. Karena menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya? Memelihara nyawanya, tergantung sih. Terlalu berhati-hati itu relatif menurut siapa. Bagi orang yang tidak menghargai hidup dan masa depannya, mungkin terlalu hati-hati. Tapi bagi orang yang merasa hidupnya terlalu berharga untuk dipertaruhkan, masa depannya terlalu mulia untuk dikandaskan, dia nggak akan terlalu berhati-hati. Nggak ada yang namanya overprotective kalau soal dosa. Nggak ada. Karena kita bicara soal nyawa. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang berintegritas, dan hanya orang yang berintegritaslah yang bisa memelihara nyawanya. Siapa menjaga jalannya? Memelihara hidupnya. Kalau kita demi supaya jangan jatuh, kita berlebihan, mungkin iya, terhadap dosa itu berlebihan. Tapi lihat dulu, untuk apa kita jauhi? Kalau lawan tandingnya itu adalah masa depan, gak ada yang namanya terlalu hati-hati. Suatu hari kalau kalian menikah, yang belum menikah, kalau pernikahan kalian berharga, kalian tidak bisa terlalu berhati-hati menjaganya. Mendingan kalian salah sangka, kira orang lain tertarik sama kamu, padahal dia enggak. Tapi gara-gara kalian merasa begitu, akhirnya kalian jauhi orang itu. Lebih baik kita salah paham, daripada masuk dalam perangkap atau jebakan. If your marriage is so precious, you cannot overprotect it. Kalau pernikahanmu begitu berharga, tidak bisa kalian terlalu hati-hati menjaganya. Tapi Ko Philip, ngomong pernikahan apa nggak terlalu jauh, aku masih sekolah. Nah ya itu, kalian mau menikah nggak suatu hari? Kalau gitu jangan pacaran sembarangan. Kalau kalian merasa hidupmu ke depan itu masih jauh, perjalanan masih panjang, dan kalian mau happy, blessed maksudnya, bukan berbahagia semata-mata, senang-senangan, tetapi kalau kalian mau diberkati oleh Tuhan, dan jaga pacaran. Kalau kalian merasa bahwa nanti suatu hari hidupmu di depan itu very precious, then you cannot overprotect your youth. Kalian tidak bisa terlalu menjaga masa mudamu. Mendingan lari terbirit-birit dari pornografi bukan karena takut. Bukan karena kalian takut sama pornografi. Tapi karena kalian takut kehilangan masa depan, larilah dari pornografi. Larilah sekencang-kencangnya dari internet tidak dijaga. Sebab orang yang menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Integritas itu everything kalau kalian mau punya future. Kalau kalian mau punya masa depan penuh pengharapan, bukan masa depan penuh penyesalan. Dan integritas gak bisa ditawar. Menjauhi kejahatan adalah jalan orang jujur. Jujur di sini bukan orang yang lugu ya, gampang ditipu, gampang dicak duitnya. Bukan, jujur di sini itu orang pintar. Orang yang bisa menimbang-nimbang, kalau ini harganya mahal, aku harus jaga benar-benar. Jujur di sini adalah orang berintegriti. Dan tidak bisa tidak. Kalau kita mau punya masa depan penuh pengharapan, bukan penyesalan, kita harus punya integritas. Dan integritas itu harus dijaga dengan amat sangat. Kita harus punya refleks yang luar biasa seperti menjaga biji mata. Nggak percaya? Untungnya nih sekarang social distancing. Kalau enggak saya pasti minta peragaan. Saya minta kalian orang sebelahnya itu coba culek pok mata orang yang di dekatmu. Jangan lakukan ini. Percaya enggak? Pasti dia hindari. Minimal dia merem. Mata kita itu diciptakan dengan pelindung luar biasa. Refleksnya itu luar biasa. Bahkan otak kita aja belum bisa mencerna. Tutuplah mata. Mata kita nutup sendiri. Otomatis. Kenapa? Kenapa kaki kita tidak dipersenjatai demikian? Karena kaki kita tidak selemah itu. Mata kita itu bola mata. Mata kita itu empuk.
kena pensil ujungnya aja bisa setelah itu cacat seumur hidup. Korneanya itu kalau bicara soal selaput atau lapisan mata tersebut, itu kalau rusak, kemana cari gantinya? Mata kita ini bukan kulit, bukan ditutup oleh kulit maksudnya. Dan tidak ada ototnya. Itulah sebabnya refleks kita cepat. Bahkan kena debu aja kita langsung merem tutup seperti ini. Bahkan air mau turun dari atas kepala, kena alis dulu, dijaga. Karena mata kita diciptakan dengan kesadaran bahwa dia berharga. Dia tidak ada gantinya. Dan dia punya kelemahan yang sangat signifikan sekalipun fungsinya luar biasa. Kelemahannya adalah mata itu diculek gini langsung berdarah. Karena kita punya masa depan sangat berharga dan kita punya kelemahan yang luar biasa sebagai orang-orang muda. Larilah Yusuf, larilah terbirit-birit dari istri Potifar. Mengapa yang dia jaga bukan dirinya? Yang dia jaga adalah seluruh bangsa atau bangsa-bangsa yang akan makan dari tangan Yusuf. Yang dia jaga adalah visi misinya, masa depan, bahkan keluarganya suatu hari yang kelaparan di tanah perjanjian akan pergi ke Mesir untuk makan dari Yusuf. Disitulah Yusuf ketemu dengan semua saudara-saudaranya dan reuni dengan papanya. He was protecting his entire future. He was protecting his future descendants. Waktu itu Yusuf masih umur sekitar 17. Masih tole-tole begitu. Masih sinyo-sinyo. He was very boyish. Saya bisa bayangkan Yusuf itu pasti ganteng ya. Keturunan Abraham kan. Tapi masih kemerah-merahan. Masih ada baby face-nya. Mungkin sebagian baby fat-nya belum lenyap sama sekali. Yusuf masih umur 17, tidak bisa membedakan benar dan salah. Anak umur 17 hari-hari ini kan banyak sekali yang masih foolish. Atau masih bodoh secara iman. Masih tidak punya hikmat dalam hidupnya. Tapi Yusuf itu minimal satu hal ini. Saya applause dia. Saya tepuk tangan dari sejak dia kecil. Dia tahu dia punya future yang luar biasa. Gara-gara itu dia dianiaya, dilempar ke sumur, bukan? Karena dia cerita nanti bagaimana bulan bintang pun tunduk sama dia. Bukan dia sombong atau angku. Dia tahu bahwa he was a somebody. He was to become a somebody. Dia akan menjadi seseorang yang luar biasa. Kalian harus punya mimpi seperti ini. Saya mau dorong kalian semua untuk GR. Menjauhi kejahatan adalah jalan orang jujur. Integritas itu komoditas. Dan kalian harus tahu. Kalian harus termotivasi untuk menjaga nyawamu itu. Memelihara nyawamu dengan menjaga jalanmu. Nyawa itu bicara tentang masa depan. Yusuf tahu. Suatu hari dia akan jadi Perdana Menteri. Dia harus jaga itu. Makanya dia lari dari Potifar. Dari istrinya yang menggoda. Istri Potifar itu cantik. I bet she was. Nggak seperti banyak orang yang mengkhotbahkan istri Potifar itu tante Potifar. Siapa bilang dia tante? Itu istri pejabat. Mungkin 20-30 tahun lebih muda daripada Potifar. Itu runner up-nya Miss Egypt. Itu juara 2 Miss Universe-nya Mesir. Yang satu diambil Firaun. Potifar itu kan high official atau pejabat tinggi. Yang juara 2-nya diambil Potifar. Kalau tidak tergoda, Yusuf pasti akan minum teh dulu santai-santai. Never gonna happen. Nggak akan terjadi. Karena Yusuf tergoda, dia punya kelemahan luar biasa. Namanya anak muda umur 17 itu lemah. Dia pasti lemah soal pengendalian diri. Dia pasti lemah sexually. Karena dia sedang mengalami revival hormon. Tapi dia tahu ada dilema di sini, ada pertaruhan. Apakah aku jatuh hari ini dan kuserahkan nyawaku, atau ku jaga jalanku untuk memelihara nyawaku. Dan memelihara nyawa seluruh bangsaku, keluargaku. Meskipun dia tidak tahu gimana reuni, tapi dia pegang janji. I bet, saya yakin Yusuf tahu di hati. Suatu hari dia akan dipertemukan kembali. Dan dia harus ready. Meskipun jalannya penuh dengan kecele-kecele di dalam hati. Dia kira dia diangkat masuk ke penjara. Dari penjara dilupakan lagi sama orang yang dia tolong. Tapi akhirnya siapa pegang janji memelihara nyawa. Dia menjaga jalannya. Dia tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Dia menjaga jalannya demi memelihara nyawa seluruh dunia. Tahu enggak? Menjauhi kejahatan itu hanya bisa kita lakukan
Kalau kita punya visi masa depan. Karena orang muda biasanya nothing tulus. So what if I fall now? So what? Ya itulah, susah ngomong sama orang muda begitu. So what? Karena dia nggak lihat masa depan. Ya sudah, lebih baik jangan kita berdebat sama dia tentang nggak boleh berdosa. Mending duduk sama dia sebelum ngomong soal dosa, ngomong dulu tentang masa depannya. Lu tahu nggak lu punya masa depan? Kalau nggak tahu, makanya jatuh melulu. Jadi yang harus kita otak-atik itu bukan soal dosanya. Yang harus kita otak-atik adalah soal purpose atau tujuan hidupnya. Kalau dia dapat itu, dia pasti akan lari. Yusuf lari bukan karena dia nggak mau, justru karena dia mau sama istri Potifar itu dia lari. Tapi dia mau sesuatu yang lebih tinggi. Dia bilang ini nggak worth it. Kalau aku jatuh di sini, buyar segala sesuatu. Ngapain? Ngapain demi kesukaan sementara atau yang namanya kenikmatan sesaat saja. Nafsu rendah seperti Esau kutukarkan dengan semangkuk kacang merah, lalu seumur hidup aku sengsara. Aku tidak mengalami penyertaan Allah. Kehilangan hak kesulunganku, tidak melihat kemuliaan atau glory. Aku tidak akan lagi dicanangkan, disentralisasi daripada kehendak Allah yang sempurna. Aku akan menjadi orang yang hidup di pinggiran-pinggiran rencana Allah. Ngapain kalau aku suatu hari akan dibawa Tuhan ke samudra sekarang, aku buang di sini supaya suatu hari aku berenang di selokan? No! I want her so much, kata Yusuf. Aku mau istri Potifar, but I want this much more. Aku mau ini lebih daripada itu. Aku mau dia, tapi aku mau masa depanku lebih lagi daripada keinginan nafsu. Dia lari menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang berintegritas karena dia tahu tanpa integriti nyawanya akan pergi. You only live, but you will not have life. Kita hanya akan hidup, tapi kita tidak akan punya hidup. Banyak orang itu kayak gitu hari ini. They only live, they don't have a life. No, menjauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi gini, saya kasih ilmu berhati-hati untuk menjaga diri dari dosa. Atau lebih tepatnya, ilmu terlalu hati-hati. Terapkan ilmu ini, gak pernah kalian terlalu berhati-hati menjaga nyawamu. Oke? Avoid sin. Hindari dosa personal sin, maksudnya dosa pribadimu yang kalian tahu kalian kerap kali jatuh di area itu area seolah-olah itu area memang seperti dikhususkan untuk kejatuhanmu. Masing-masing anak muda harus tahu sendirilah itu area mana. Di area apa kalian itu selalu jatuh? Run away, baby. Run as fast as you can for your future. Untuk masa depanmu. Dan bukan hanya avoid that sin. But you must avoid anything else. Everything that seems like that sin. Lari juga dari segala sesuatu yang nampaknya mirip dengan dosa pribadi itu. Karena setan itu kalau nggak bisa jatuhkan kalian, dia kirim dulu saudara kembar daripada dosa pribadimu. Kalau kalian bisa menerima saudara kembarnya sebentar lagi, identical twin-nya akan muncul dan menjatuhkanmu. Karena itu hati-hati dengan everything that is similar. Jangan hanya menghindari dosa itu. Contohnya, biasanya sih jatuhnya di area ini sexually. Ya, tapi everything that seems like it. Kalian bawa yang namanya HP ke tempat sendirian di kamar. Enggak dosa kok. Aku kan cuman ngecek hal-hal yang lain-lainnya. Tapi kalian tahu di tempat remang itu, kalian cenderung atau kerap kali jatuh. Kalian melakukan sesuatu yang seolah-olah seperti berdosa, tapi enggak. Kali ini bersih. Tapi mirip sekali. Percayalah, sebentar lagi kalian akan jatuh. Jadi mendingan, bukan berarti nggak boleh pegang HP-nya, nggak boleh internetan, bukan. Mendingan kalian cari lokasi terang. Di mana ada orang. Kalau bukan untuk PR, kalau bukan untuk pekerjaan, kalau itu hanya untuk supaya surfing atau cuma ingin tahu aja atau sekedar hobi, mendingan kalian cari cara yang sama sekali tidak similar. Meskipun kali ini tidak terjadi sesuatu, setan lihat, oh bisa, oke, tidak apa-apa, dibiarin dulu. Bisa, once you will fall. Not only avoiding the sin, but avoiding everything that seems like that sin.
Kedua, everything that leads to that sin. Segala sesuatu yang menuntun ke sana. Kok Philip, apakah nggak terlalu radikal? Nggak radikal. Nggak terlalu radikal. Suatu hari saya lihat mobil di depan. Mobil itu turunlah penjaga. Mobilnya kotak jelek gitu. Ngapain mobil murahan gitu ya. Dia juga bukan mobil mewah. Dijaga sama pria-pria bersenjata. Ini di luar negeri. Tapi ini polisi yang jaga. Jadi dia Pak, ternyata itu adalah mobil berangkas. Yang nyimpan dan bawa pulang pergi uang dari bank. Makanya dijaga kayak gitu. Menurut saya nggak berlebihan. Lihat dulu kontennya apa. Kalau dalamnya itu berangkas, ya malah makanya dijaga. Kalau kita lihat seorang biasa-biasa, tapi habis itu dia sewa bodyguard 10. Wah, pakai kacamata hitam semuanya. Kayak intel-intel, kayak seperti pas pampres begitu. Wah, padahal orang biasa menurut saya sih agak lebay. Tapi kalau dia presiden, saya rasa nggak berlebihan. Karena keamanan presiden adalah keamanan negara. Jadi tergantung apa yang kalian jaga untuk bisa menilai itu berlebihan atau tidak. Jadi sekarang kembali sih, tergantung nilai hidupmu. Kalau kalian menilai hidupmu itu super berharga dan jangan pernah merasa kalian bisa overprotected atau terlalu berhati-hati menjaganya. Tapi kalau kalian merasa hidupmu sangat tiada artinya, ya sudah ngapain dijaga. Tapi inilah pesan Tuhan di gereja, hidup masing-masing kita berharga di mata Allah. Yesaya 43, aku ini mengasihimu, aku akan memuliakanmu, aku akan menguatkan dan meneguhkanmu dan memegangmu dengan tangan kananku. Coba lihat kanan kirinya dan berkata, kamu berharga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Menjauhi kejahatan itu menjauhi dosa, menjauhi segala sesuatu yang mirip dengan dosa itu, dan menjaga segala sesuatu yang menuntun ke dosa itu. Paham ya? Catat itu ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Baca bersama 2-3. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kenapa ya orang congkak itu kok jatuh? Kenapa? Orang congkak jatuh itu karena alasan-alasan berikut ini. Karena dia tidak mungkin bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Hatinya penuh dengan penyangkalan. Dia tidak mungkin bisa lihat batu di matanya sendiri. Tapi dia akan selalu menilai gunung batu yang ada di mata orang lain. Di kelopak mata sendiri nggak kelihatan. Orang congkak pasti 100% jatuh. Pasti sudah garansi. Mengapa begitu? Karena dia tidak pernah akan bisa belajar dari kesalahannya. Selain itu, orang congkak pasti jatuh karena dia tidak akan mau mendengar nasihat orang lain. Sebenarnya kalau kita tidak dengar nasihat orang lain, apabila yang kita dengar itu nasihat yang benar, apalagi nasihat benar dari mulut orang benar. Nasihat yang benar dari mulut orang salah aja kita harus dengarkan kok. Kalau di luar, kalau di dalam satu gedung ada kebakaran, itu beneran kebakaran, ada api, lalu ada orang lari dan berkata, kebakaran. Saya lihat, ini penjahat kok, ini maling ayam kok ya. Saya nggak. Nasihatnya kalau memang betul ada kebakaran, nggak peduli dia orang salah atau orang benar, maka nasihatnya harus diterima. Apalagi nasihat orang benar dari mulut orang benar. Ampun, harus diterima. Mengapa begitu? Karena orang yang mendengarkan nasihat orang lain, orang itu pintar. Karena dia tidak harus mengalami sendiri, baru mengerti. Memang kita harus menguji segala sesuatu di zaman hoaks ini. Namun demikian tolong diingat, ada banyak hal itu jelas sekali benar dan salahnya. Kita tidak perlu lagi selidiki. Karena kita punya firman Allah, jadi segala sesuatu kita bisa kita timbang dari Alkitab. Kalau seseorang menasihati kita, dan itu sesuai dengan firman Allah, apalagi tidak ada resiko bahaya. Kita tahu bahwa itu firman, itu pengetahuan umum dalam Alkitab. Ya terimalah. Tapi gak hanya itu. Kadang-kadang Tuhan utus seseorang untuk memberitahu kepada kita sesuatu yang gak enak dan gak nyaman. Kita sendiri gak ingin dengarkan, tapi kita perlu dengarkan.
Latihlah telingamu dan telingaku untuk mendengarkan apa yang perlu kita dengarkan, bukan semelulu apa yang kita ingin dengarkan. Sebab orang congkak pasti akan jatuh. Kenapa? Karena orang beritahu sama dia di situ ada batu. Dia nggak mau tahu. Karena dia merasa dia tahu segala sesuatu, maka dia jalan dan terantuk pada batu dan dia jatuh. Begitulah caranya orang congkak itu jatuh. Orang lain udah beritahu kok di situ ada batu, dia nggak mau tahu. Karena dia sok tahu, dia merasa dia sudah maha tahu. Jadi diberitahu sama orang, ini ada batu, dia nggak mau tahu. Dia jalan terus terantuk batu lalu jatuh. That's how the proud and the arrogant will fall. Makanya itu salah satu cara Tuhan membisikkan hikmat kepada kita itu tidak selalu directly to me atau langsung kepada kita secara pribadi. Kadang-kadang Tuhan utus orang-orang majus. Di kiri kanan kita, sekeliling kita, Tuhan akan tepung kita dengan orang-orang yang bijaksana atau minimal lebih bijak dari kita untuk memberitahu sesuatu. Dan minimal kita juga punya suatu tuntutan untuk menjadi orang demikian bagi sesama kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya berdoa selalu supaya saya bisa menjadi bagian daripada solusi dalam hidup orang, bukan menjadi bagian permasalahan mereka. Saya mau bantu. Saya tidak mau membebani orang. Makanya kerohanian ini saya jaga demikian rupa itu supaya saya jangan jadi liabilitas dalam diri orang lain, tapi menjadi surplus, menjadi aset dalam diri mereka, dalam hidup mereka maksudnya. Orang yang congkak tidak mendengar nasihat sesamanya. Belajar untuk mendengarkan nasihat. Saya ngomong tadi, nasihat dari mulut orang salah aja perlu didengar. Karena saya juga tahu, anak-anak muda hari-hari ini juga banyak yang berkata begini, aku gak mau dengar papa mamaku. Papa mamaku loh, hidupnya gak beres. Tunggu dulu, sekalipun jikalau ada orang tuanya yang gak beres hidupnya. Contohnya kalau orang tuanya suruh bangun, sekolah, meskipun orang tuanya gak beres, kan gak relevan kita berkata, papa sendiri. Orang yang gak setia sama, apa hubungannya gak setia sama mama sama dibangunin untuk sekolah, gak mau sekolah. Paham maksud saya ya, jangan jadi anak yang membangkang. Kalau nasihat itu benar, sekalipun papa mama hidupnya masih gak keruan, kalian tetap harus dengarkan. Tapi kalau dinasihati, ayo menyembah berhala, ya lain cerita. Karena kita tahu di atas otoritas bahkan ortu, ada otoritas firman Allah. Kita harus bisa membedakan seperti perkataan para rasul dan murid-murid ketika ditarik dan diseret ke Sanhedrin atau kepada mahkamah agama waktu itu. Petrus disuruh berhenti memberitakan firman. Lalu Petrus berkata begini, tolong nilai sendiri, hendaknya aku ini mentaatimu atau mentaatimu lebih dari mentaati Allah atau sebaliknya. Dia berkata, aku tidak membangkang, tapi aku tidak bisa berhenti memberitakan firman yang telah kudengar. Maksud saya adalah, saya nggak ajari kalian untuk menjadi orang yang selalu melakukan apapun yang orang lain mau. Kalau itu tidak sesuai dengan firman, ya nggak boleh. Kalau kalian disuruh membunuh, suruh berzina, suruh mencuri, ya nggak boleh. Tetapi juga sebaliknya, ekstrim satunya, banyak orang tua, banyak anak muda hari ini, ketika dinasihati, dia nggak ngerti bahwa dia butuh nasihat, dia malah justru defensif, membela diri dan melawan. Padahal dia butuh nasihat itu. Ketika seseorang menasihati, dia rasa orang itu tidak layak nasihati dia, dia langsung hakimi dia. Langsung dia ucapkan kata-kata yang menjatuhkan dan berkata, kamu sendiri. Loh, satu persatu. Kalau kita sedang ditegur, kalau kita memang salah, terimalah teguran sekalipun yang menegurmu adalah batu. Banyak orang kan gitu kan, maling-maling ketangkap nih. Kamu mencuri ya? Alah, kamu sendiri juga mencuri. Loh, kalau kali ini kamu mencuri ketangkap basah, bertobatlah, jangan tuduh orang lain kamu sendiri mencuri. Bedakan, setiap nasihat itu kalau diberikan dalam hidupmu, jika itu benar dan berguna, terimalah, jangan lihat siapa yang memberimu nasihat. Jangan lihat siapa yang memberimu teguran. Terimalah karena Anda butuh itu. Kalau kita nggak mau, berarti kita orang yang congkak segera akan jatuh. Paham ini ya? Kalau nggak percaya ya, siapa sini punya perhiasan? Contohnya 18 karat atau berapa karat gitu ya. Itu kan ada harganya. Apalagi zaman susah. Semua orang sih hari ini nggak keberatan dapat extra income. Coba ya perhiasan itu.
Dibungkus yang rapi dan bagus. Ada yang mau nggak kalau dikasih for free? Pasti banyak. Saya kasih cara satu lagi. Apalagi di zaman susah. Tolong ya. Perhiasan itu tolong dilumuri anjing. Tolong ditaruh di dalam tong sampah. Maaf nih, dicampur di tempat yang ada muntahnya. Taruh di luar sana. Perhiasanmu campur kotoran, apalagi kalau itu 24 karat, kalau itu adalah emas murni. Taruh di luar sana. Saya kasih jaminan 5 menit lenyap. Karena sekalipun mutiara itu keluar dari mulut babi, dia tetap berlian. Nasihat itu, kalau hati kita tidak congkak, tolong ditimbang. Keluar dari mulut orang jahat, tapi jikalau nasihat itu adalah nasihat yang benar, maka sumbernya adalah Tuhan. Bileam itu diajak bicara sama keledai. Keledai adalah hewan bagal atau hewan bebal di dalam kebudayaan Israel. Makanya mereka punya kasta itu paling top hanyalah sebagai hewan beban atau hewan tunggangan. Itu pun tunggangan itu adalah lower class. Tunggangan sebenarnya untuk para bangsawan itu kuda. Gak ada yang namanya panglima pergi perang itu membawa keledai. Mereka selalu menunggangi kuda. Makanya Tuhan Yesus itu rendah hati menunggangi hewan yang terhina. Hewan yang hina maksudnya. Sekalipun keluar dari mulut keledai, sumbernya adalah Tuhan. Hai Bileam, kamu mau apa? Kenapa kamu terima suap? Kenapa kamu mau mengutuki umat Allah? Keledai itu berkata, di sini ada hadirat Allah. Kamu pukuli aku dari tadi. Kalau aku terjang kamu dan aku mati. Bileam kalau cukup rendah diri, rendah hati maksudnya, dia harusnya bisa menerima itu nasihat dari Tuhan. Harusnya dia berbalik, dia nggak berbalik. Keledai itu malah dipukuli sama dia. Dia nggak bertobat, maka terpaksa Tuhan pakai cara yang paling akhir. Bileam mati, baca di perjanjian lama, terbunuh karena hukuman Allah. When God cannot speak to you through good man or through bad man, kalau Tuhan nggak bisa bicara kepada kita lagi, mungkin lewat pengalaman hidup kita akan menyadari, tapi most likely, it will be too late for you and me. Nasihat, cara kita mengelola nasihat. Jangan congkak ketika dinasihati. Kalau kalian mau naik tinggi, mau jadi orang yang luar biasa, setiap dinasihati, turunkan sabuk karatenya, jangan bela diri. Tunggu dulu, ini nasihat menghakimi, menjatuhkan, ini kritikan yang membunuh, pembunuhan karakter, atau kritikan yang membangun. Apakah memang aku perlu? Apakah memang aku begitu? Nilai dulu, cerna dan berkata, yes, this is for me. Thank you. Tapi jangan ikuti teladan orang itu, kalau dia memang orang yang salah. Tapi kalau this is not for you, jangan mau dihakimi. Kalau ini enggak untuk kalian, kalau kalian tahu ini bukan, ini enggak membangun, enggak ada juntrungannya, enggak ada ujungnya, ya kalian nggak usah dibuat nggak usah terombang-ambing, nggak usah dibuat goyah karenanya, rugi sendiri. Kenapa kok mau dihakimi? Contohnya, suatu hari setelah pelayanan ada satu orang datang ke saya dan berkata, Pastor Philip, saya merasa ada roh kesombongan padamu. Loh, saya gitu kan pertama-tama langsung keluar Wong Fei-hongnya mau bela diri kan. Tapi tiba-tiba Tuhan cuma beritahu sama saya, cerna dulu. Saya cerna, karena saya harus khotbahkan ini, maka saya harus lakukan dulu. Saya cerna. Nah, kalau saya tidak ngerti, saya tanya sama dia, kan berhak. Karena dia yang dia yang melontarkan sebuah kalimat, saya berhak untuk bertanya. You remember this, you always can reserve for yourself the benefit of the doubt. Waktu orang berbicara sesuatu, kalian tuh punya Roh Kudus untuk menguji di dalammu. Jadi selama kalian tidak bela diri, cukup rendah hati, kalian bisa mencerna informasi, lalu baru tanya kembali atau kalian menerimanya. Itu sekarang, itu akhirnya kalian yang putuskan sendiri di hadapan Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Kan tidak jelas ini, tidak ngerti, roh kesombongan itu apa. Lalu saya bilang sama dia, saya boleh tanya ya, maksud lebih spesifiknya gimana? Oh enggak tahu, pokoknya saya dapat pewahyuan, Anda punya roh kesombongan. Waduh, kalau pewahyuan susah ngomong ya. Pewahyuan itu di awan. Hikmat itu di lapangan. Kalau kita dapat pewahyuan boleh, harus diuji hikmat. Hikmat harus ada jawabannya. Kalau enggak, pewahyuan itu diragukan. Saya tanya sama dia, Pak, saya tanya dulu ya.
yang dimaksud roh kesombongan itu apakah gerak-gerik saya atau mungkin cetusan atau kalimat atau klaim saya. Yes, pokoknya roh kesombongan. Wah, saya bilang dalam hati aku bisa mati nih kalau satu orang ngomong sombong lalu next sombong, saya jadi bisa jadi orang yang selalu lari dari keadaan. Unjuk gigi mau sukses nggak berani. Saya mau tegas atau mau confident, mau pede, ragu-ragu. Waduh, kalau saya seperti ini, saya jadi orang stres. Dibilang A, saya ngikut A. Dibilang Z, saya ngikut Z. Saya tanya sama dia, Pak, sebentar kalau gitu nggak ada jelas ya. Ada sesuatu triggernya atau apa. Anda cuma merasa saya ada roh kesombongan. Betul. Oke, saya tanya, Pak. Anda sombong enggak? Ini bukan bela diri. Karena dia nggak jelas. Kalau nggak jelas, mendingan saya perjelas. Kalau dia jelas, contohnya, Pastor Philip pernah berkata kalimat begini. Oh, aku adalah pendeta yang paling luar biasa. Nah, kalau gitu saya mau ingat kapan saya ngomong gitu. Oh iya ya, mati aku kalau saya sampai bilang begitu berarti memang saya salah. Sorry ya. Kalau perlu saya naik ke atas mimbar dan berkata, ke atas panggung dan berkata, maaf saya pernah ngomong begitu. Saya nggak pernah ngomong demikian. Dia nggak bisa menunjukkan. Jadi saya tanya sama dia, kalau gitu saya boleh tanya supaya diperjelas pembicaraan kita. Menurut Anda sombong enggak? Sebelum kita, supaya saya bisa tahu validasi siapa yang berbicara ke saya. Loh, ya susah jawabnya. Ayo, tak tanya ya. Kamu sombong enggak? Kalau dia jawab, ya aku sombong. Ya wis, habis cerita dia memang sombong. Kalau dia bilang, aku rendah hati. Sombong banget ngaku-ngaku rendah hati. Jadi gimana? Atau kalau dia bilang dia sombong, aku sombong. Ah, ini supaya dipandang semua orang dan berkata rendah hati. Benar dia mengaku dirinya sombong. Sombong sekali. Tapi kalau dia berkata rendah hati, siapa sih orang yang rendah hati total di dunia ini? Makanya Tuhan terus kikis kita dalam kesombongan. Maksudnya Tuhan selalu kikis kesombongan kita supaya kita tuh semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, itu berarti semakin rendah hati dan lemah lembut. Jadi saya tanya kepada Bapak itu atau kepada orang muda itu, saya berkata, menurut kamu sombong enggak? Supaya kita jelas dulu sombong itu apa, definisimu dan definisiku ini beda. What do you think, kamu sombong enggak? Dia nggak bisa jawab saya. Saya bilang, kalau Anda enggak tahu Anda sombong enggak, kok tahu saya sombong? Tanpa bukti dan jelas. Terima kasih untuk inputnya, saya akan jaga diri. Ini mengingatkan saya untuk terus rendah hati. Tapi, for sure satu hal yang pasti, saya tidak akan tertuduh karena kata-kata Anda. Karena saya tidak jelas, tidak ada sesuatu yang terbukti. Berarti tidak ada sesuatu yang saya tobati. Tapi ini menjadi sesuatu yang positif, tetap saya ambil bright side-nya atau titik terangnya. Saya diingatkan oleh perkataan Anda bahwa saya ini bukan siapa-siapa dan saya harus selalu merendahkan hati. Lalu saya begini ngomong sama dia, saya juga berdoa buat you supaya Anda juga selalu rendah hati ya. Thank you, terima kasih. Dan supaya less menghakimi. Supaya berkurang penghakimannya kepada orang lain. Atau lebih tepatnya, supaya diberikan kata-kata hikmat untuk menjelaskan perasaan itu asal mulanya, asal usulnya dari mana. Dan ujungnya kemana. Supaya Anda menjadi penasihat yang baik. Tidak usah penasihat yang ajaib kayak Yesus. Penasihat baik dulu. Ya, thank you, God bless you. Linglung dan bingung dia pulang ke rumah. Saya tidak mau dituduh. Tidak semua orang yang menasihatimu itu adalah nasihat. Tapi juga jangan congkak, kalau memang nasihat itu benar, terbukti, objektif, sesuatu memang begitu, memang dirimu demikian. Apalagi source atau sumbernya itu orang-orang yang berhak, orang-orang yang teruji, minimal lebih bijak, terimalah. Oh haleluya, sampai hari ini pun dalam pelayanan, sebagai pemimpin saya selalu tanya dengan orang yang saya pimpin. What do you think? Where should I change? Di area apa saya harus berubah? Saya tanya sama tim saya. Karena orang yang tidak mau dengar-dengaran lagi, orang itu segera jatuh. Amin. Nanti pulang ke rumah praktekkan seperti itu. Tapi jangan jadi orang yang mudah tertuduh. Ya? Katakan kanan kirinya, tanya kanan kirinya. Kamu sombong enggak? Jangan dijawab, bilang aja, doakan supaya aku semakin rendah hati. Ngomong gitu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. I love that. Better to humble yourself. Pertanyaan tadi, lu sombong enggak? Enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti kalau aku sudah super rendah hati kan aku sudah di sorga hari ini.
Tapi aku tak pernah ada niat untuk menyombongkan diri. Doakan ya supaya aku semakin rendah hati. Orang yang rendah hati itu, Alkitab mengatakan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Orang yang rendah hati itu hoki. Hokinya di mana? Orang yang rendah hati itu dapat banyak favor dari Tuhan. Orang yang rendah hati itu selain banyak favor dari Tuhan, orang lain yang punya obligasi untuk membela dan meninggikan dia. Paham ini ya? Makanya kita itu harus selalu learning, selalu belajar. Kerendahan hati juga tidak boleh kerendahan hati yang palsu. Contohnya kerendahan hati palsu itu begini. Ini mungkin keluar dari kelatahan atau kita nggak tahu bagaimana bahasa, karena kita juga bingung kalau harus basa-basi. Anak muda ini pinter ya kamu ya? Oh enggak kok tante, enggak kok. Ya nggak usah gitu. Kalau enggak kok nanti tantenya berubah pikiran, lalu dia berkata, ya sudah bodoh ya, sakit hati. Jadi lu maunya apa? Kalau orang puji kalian bilang terima kasih. Nggak usah jadi orang sombong, nggak usah jadi orang minder. Minder itu sombong kebalik. Sebab orang minder ketika pegang kuasa suatu hari sombongnya nggak karuan. Seperti orang kaya baru atau orang kuasa baru. Itu orang yang menyalahgunakan wewenang atau kuasa biasanya. Jadi kalau ada orang memujimu dan pujian itu objektif, jadi jangan makan pujian. Kalau pujian itu terlalu mulu-mulu, itu nggak valid. Itu bukan pujian untukmu, itu kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau wah kamu ini adalah ini yang namanya ketua CG kita nih, wah betul-betul kayak Yesus deh. Lalu dia berkata, lalu orang-orang berkata, oh ini luar biasa urapannya, holy banget segalanya. Hehehe, nggak usah berlebihan. Tapi kalau dia punya pujian itu jelas objektif. Kok bagus tadi nyanyinya, merdu suaranya membawa hadirat Allah. Oke, tadi saya nyanyi, merdu saya latihan sih. Sudah ikut juga yang namanya audisi, saya diterima, memang merdu. Kalau setelah dia memujimu, khususnya yang bagian mendatangkan hadirat Tuhan, katakan puji Tuhan. Kasih kemuliaan untuk Tuhan dan berkata terima kasih. Makasih. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nggak usah minder. Rendah hati itu ada rendah hati palsu. False humility namanya. False humility. Iya ini gini loh, iya. Contohnya ada orang dalam satu grup lalu memuji-muji satu orang. Dipuji-puji, lama-lama kita juga senang kan? Oh iya, wah ini luar biasa loh, kamu tadi gini-gini luar biasa, gitu luar biasa. Iya. Ada satu titik Anda harus rasa, cukup sih, jangan seek attention to you. Cepat Anda yang ambil inisiatif berkata, terima kasih ya, sungguh-sungguh menguatkan saya. Jangan ditolak juga, jangan alergi dengan pujian. Kadang-kadang Tuhan memberi kita pujian untuk meneguhkan, menguatkan, untuk menghibur kita. Kalau kita dapat pujian, bilang thank you. Tapi kalau berlebihan, cepat Anda ambil alih dan berkata, gimana, kamu ya bagus loh tadi nyanyinya. Alihkan ke orang lain, lempar mahkota. Kalau kita bisa terus rendah hati ya, Alkitab mengatakan ada banyak favor. Tuhan berkenan pada jalan orang yang rendah hati. Selain itu, orang lain yang akan obligasi, orang lain yang akan merasa bertanggung jawab untuk meninggikan Anda, bukan Anda sendiri. Ya, yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa perhatikan firman kayak sekarang gini mendapat kebaikan. Kebaikan dalam firman ini, orang yang memperhatikan firman mendapat kebaikan. Kebaikan di sini ada dua. Good in it and good by it. Good in it. Kita ketika terima firman, gak usah ngalami baik apa-apa, firman itu sendiri sudah baik. Setiap kali kita dapat firman seperti ini, firman itu sendiri sudah baik. Orang yang menerima firman, dia jadi orang baik. Jadi kalian jangan merasa begini loh, aku dapat firman hari ini, lalu dapat apa? Loh, dapat firman itulah sudah dapat apa? Jangan tanya dapat apa setelah dapat firman. Berapa banyak orang akan berjalan berjam-jam seperti di Malaysia dulu waktu kita mission trip ke sana. Itu orang jalan dari gunung, ada yang 2 hari jalan beneran bawa kursi untuk dapat firman. Mereka nggak minta mujizat, mereka nggak minta dapat berkat. Dapat firman itu dapat berkat, jadi kalian jangan salah. Banyak orang berkata gini, aku datang ke gereja dengar firman, aku dapat apa? Dapat mobil kek, dapat rumah, dapat pacar? Enggak. Alkitab mengatakan di sini siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Firman itu sendiri baik. When you receive the word, you receive good in the word. Dan kita menjadi orang yang baik karenanya. Kita yang berubah.
Buah pertama firman itu bukan materi, buah pertama firman itu bukan mujizat, buah pertama firman itu bukan berkat. Buah pertama firman adalah orang yang mendengarkannya. Dia sendiri diubah dari dalam, jadi nggak ada wujud manifestasi apa-apa. Lalu selain itu, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, itu artinya good by it, BY. Kebaikan karenanya. Nah ini baru faktor luarnya. Setelah kita dapat firman, biasanya terjadi banyak kebetulan di hidup kita. Setelah kita menjadi orang baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang benar. Mulailah terjadi yang namanya kebetulan demi kebetulan. Orang yang mendapat firman, yang memperhatikan firman maksudnya, dia mendapat kebaikan. Saya pernah ngomong dengan satu orang yang selalu berdoa, Ko Philip, doakan supaya aku dapat jodoh. Doakan supaya aku dapat jodoh. Lama-lama kan diminta gitu terus, saya frustrasi doain dia kok gak dapat ya kan. Saya bilang sama dia begini, ginilah kamu jangan memperhatikan kebutuhanmu untuk jodoh itu. Perhatikan firman aja. Singkat cerita, sekian lama setelah itu saya ketemu sama dia, sudah gandengan, udah menikah. Intisarinya di mana dari cerita ini? You see, siapa memperhatikan firman mendapatkan kebaikan. Perhatikan firman, firman yang nuntunmu kepada kebutuhan-kebutuhanmu. Perhatikan kebutuhanmu, tinggalkan firman, bahkan kalau perlu manipulasi firman, tidak akan dapat apa-apa malahan. Remember, siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan, good in the word and good because of the word. Ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Garis bawahi berbicara manis lebih dapat meyakinkan, ini bukan menjilat orang, ini bukan flattery. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan, ini melatih perkataan kita untuk jadi berkat seperti yang lalu saya pernah ajarkan. Bagaimana caranya kita berbicara manis? Sekali lagi berbicara manis bukanlah kita membuai-buai orang, membujuk-bujuk orang. Berbicara manis itu selalu berhubungan dengan ini. Setiap kali sebelum kita buka mulut, ingatlah pemilihan kata-kata. Make sure you choose words that bless. Jangan pilih kata-kata yang menusuk kelemahan orang itu. Atau apa yang belum selesai di hatinya. The choice of words is everything. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Barang siapa bisa mengekang lidahnya, dia orang sempurna. I understand we all have to learn from our mistakes. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Tapi inilah prinsip-prinsipnya. Catat baik-baik, berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Artinya perkataan kita itu menentukan hubungan. Perkataan kita itu bahkan menentukan sukses kita. Perkataan kita itu menentukan penggenapan janji Tuhan juga. Perkataan kita itu menentukan nasib seseorang atau nasib dirimu sendiri. Karena itu pastikan nomor satu pemilihan kata-katanya kau perhatikan. Selain itu kepada siapa engkau mengatakannya, itu sama pentingnya. Ingat dengan siapa kita ngomong. Beda ngomong sama orang lebih tua dengan orang lebih muda itu harus beda. Bukan hanya pemilihan kata-katanya. Bagaimana kita mengutarakannya itu juga berbeda. Ngomong sama cowok, ngomong sama cewek juga beda. Kalau sama perempuan jangan kasar, yang laki-laki juga, weh apa-apa segalanya. Lalu jangan, anak-anak muda kadang-kadang gak tahu bedanya. Kita harus bisa tahu bedanya. Dari sejak kecil, dari sejak muda kita harus mengerti. Bukan hanya pemilihan kata-kata, kepada siapa kita mengatakannya itu sama pentingnya. Yang terakhir adalah kapan kita mengatakannya. Ingat timing dalam mengatakan sesuatu akan mempengaruhi apakah pembicaraan kita itu manis atau pahit didengar. When you gonna say it? Sebagai orang muda, mari kita latih untuk kita itu very keen with timing. Kapan kita mengatakannya? Ya, sebentar lagi kita selesai. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Akal budi, tadi kan saya bilang tentang keen with timing. Itu termasuk di dalam akal budi. Ini yang gak bisa diajar di university. Akal budi itu sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Hikmat masa muda terletak di sini. Tuhan menambahkan akal budi. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Orang bodoh biasanya akan tersiksa oleh kebodohannya. Karena dia bodoh terus, dia gak mau belajar hikmat. Maka lama-lama suatu hari, dia gak perlu disiksa oleh orang lain.
Orang gitu sudah bakat menyiksa dirinya. Kebodohannya akan menjatuhkan dia masuk ke berbagai perangkap yang akan membuat dia tersiksa, membuat dia menyesal, membuat dia melakukan kesalahan yang fatal. Karena itu akal budi, katakan akal budi. Tulis ya, akal itu apa? Akal dan budi bedanya apa? Saya coba operasi ini dua, identical twins. Akal itu pengetahuan, knowledge. Knowledge kita pertama-tama waktu kecil itu belum diasah karena kita masih SD, SMP, SMA. Knowledge kita bentuknya common sense. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah kemampuan untuk bisa. Karena itu kita itu lebih pintar waktu masih bayi, simpanse itu sama pinternya dengan bayi. Tetapi ada umur tertentu langsung jauh hewan dan manusia. Apa yang membedakan? Common sense. Common sense itu adalah suatu pengetahuan di dalam diri anak kecil pun tahu. Anak kecil ngerti, mamanya keluar. Gini caranya, kan belum diasah. Gini caranya untuk bisa memanggil mama. Ada anak yang nakal untuk cari perhatian, mereka tahu dengan demikian bisa memanipulasi orang tua. Common sense itu bisa jadi gila, bisa jadi dosa, tetapi kalau diasah bisa jadi kepandaian. Akal itu common sense dulu, lalu juga further knowledge atau pengetahuan lanjutan atau pengetahuan tambahan seperti masuk sekolah, formal education itu juga akal. Itu menciptakan kita untuk menjadi orang yang punya akal. Kalau saya bilang akal ini kan konotasinya licik, cerdik seperti ular tapi licik yang gak baik. Bukan ya. Sebenarnya suatu hari ketika kalian lulus, kalian mungkin tak ingat satu persatu subjek yang kalian ambil atau satu persatu mata pelajaran. Tetapi paling tidak dengan kalian bisa lulus, kalian bisa lulus dengan bagus, kalian bisa studi, belajar. Itu banyak sekali vitaminnya untuk akal. Itu penting sekali, sekolah itu penting sekali, jangan drop out. Jangan malas. Karena yang ditempa itu bukan hanya pengetahuannya, mungkin kalian akan lupa mata pelajaran. Tetapi akal itu dibentuk. Kalau bayi itu usia tertentu, semester tertentu, kalau di dalam kandungan 9 bulan. Dia 3 bulan terakhir itu, mama makan banyak DHA. Karena pembentukan otak itu terakhir. Itu penting sekali makan apa. Itu menentukan kecerdasan. Itu yang disebut IQ. Wah makanya aku kok IQ-nya gak seberapa. Jangan salahkan mama. Gak tentu juga IQ-nya rendah, mungkin di area lain dia jenius, kita enggak tahu. Setiap orang diberikan kelebihan. Tapi kalau secara baby, 3 bulan terakhir itu IQ-nya atau otaknya. Secara masa depan. 16 ya minimal. Leo, San, Sir. S1 itu 16 tahun kan sekolah kan? Betul kan? SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 12 tambah 4 toh 16 tahun, kalau S2 baru 16 tahun itulah semester terakhir, 3 bulan terakhirmu dalam kandungan hidup sebelum masa depan. Jangan sia-siakan, itu membentuk akal. Termotivasilah untuk sekolah, mungkin kalian tidak akan ingat mata pelajaran. Ini nanti gunanya apa? Mungkin Anda bertanya. Ini nggak perlu, masa aku disuruh belajar ini. Saya masih ingat kok, dulu waktu saya masih zamannya SD, kalian beruntung hari ini beda. Saya harus ingat semua jajaran kementerian di zaman Orde Baru. Saya belajar itu sampai dipecut mama. Karena saya anak paling nakal, nggak pernah mau belajar. Namanya PSBB, sekarang jadi PSBB itu apa namanya, social distancing. Dulu namanya PSPB. Pelajaran tentang kebangsaan. Waktu masih kecil, ya ampun saya harus ingat menteri ini dengan dokter Andesnya, dengan insinyur, dengan profesornya. Sudah jadi bulan depan ganti. Mati nggak suruh belajar gituan? Saya ngomong dalam hati, gini-gini saya itu orangnya dari kecil kritis pikirannya. Saya bilang ini semua nanti gunanya apa untuk saya? Saya bilang, ya mama enggak usah lah mah. Mama bilang harus belajar, enggak mau. Makanya mama marah. Sekarang saya ngerti, saya enggak ingat satu pun dokter Anders itu. Tapi saya ingat satu-satu jemaat hari ini. Akal bro. Membuat ini saya biasa dengan nama manusia. You can never understand now. Lalu yang lebih penting dari akal adalah tulis itu, budi. Budi ini bukan akal dan pengetahuan. Budi ini adalah
prinsip kehidupan, dan karakter iman. Ini adalah budi. Dan budi ini hanya bisa dibentuk di dalam kerohanian dan juga terbentuk di dalam gereja. Akal tanpa budi, nanti muncul orang-orang jenius yang jahat sekali. Budi tanpa akal, akan ada orang-orang saleh yang bodoh sekali. Budi ini, budi pekerti, ini hanya bisa didapatkan sarinya dari meditated word and lived out truth. Ini hanya bisa muncul dalam diri orang muda lewat firman yang dimeditasikan, direnungkan, dan kebenaran yang dihidupi. Meditated word and lived truth. Muncul budi. Ini yang disebut tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Dan sampai hari ini saya belum wisuda soal budi ini. Ya, amin budi, amin wati. Akal budi ialah sumber kehidupan. Ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Itu dia, mulut kita pun akan dituntun dengan akal budi kita dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24 terakhir, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan di sini bukanlah perkataan sembarangan. Perkataan yang menyenangkan di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti sarang madu. Dari luar kelihatannya biasa, hanya sebuah buku. Tapi kalau Anda goncang, lihat ya. Kalau di hutan ya, sarang madu beneran ya. Jangan goncang ya, kalau kalian mau mulus mukanya. Kalau masih mau mulus kulitnya. Digoncang, keluar lebahnya. Ini Alkitab, seperti sarang madu. Perkataannya menyenangkan, waktu kalian goncang. Waktu itu diajarkan, dikhotbahkan. Keluar semua lebahnya. Manis bagi hati, obat bagi tulang. Muncul advis, nasihat. Muncul hikmat. Muncul prinsip. Muncul pengetahuan dan pengenalan. Dan muncul janji serta perintah Tuhan. Ketika firman ini digoncang, saat teduh pribadi, waktu dikhotbahkan dengan orang yang lebih pengalaman, firman yang kelihatannya hanya buku doang, ketika digoncang, tiba-tiba mengalir madunya pewahyuan. Jadi aplikasi menjadi berguna, menjadi investasi di masa muda. Apa yang saya ajarkan selama 1 jam ini, tolong dicatat baik-baik. Karena nanti di antara kalian, akan ada orang-orang yang gak jadi bangkrut karena ini suatu hari nanti. Akan ada orang-orang gak jadi mati, gak jadi sakit. Akan ada orang-orang yang gak jadi gagal. Akan ada orang-orang yang gak jadi cerai. Malah lebih tepatnya, akan muncul orang-orang bijaksana dari generasi ini yang bersinar terang dan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang di langit. Hidup kalian akan bercahaya. Hikmat masa muda bukan untuk masa muda seperti emas, perak, dan permata. Dia akan lekang oleh waktu. Makin lama makin mahal. May your life and your future, my dear friends, be mightily blessed. Biarkan diberkati masa depanmu. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lai, terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Nyanyi satu lagu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi dari awal, Yesus. Yesus rindu setiap waktu hidupi
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita resapi firman yang tadi. Minta Roh Kudus airi, minta Roh Kudus urapi. Haleluya, mari kita katakan kita bukan bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, berbagai dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan firman-Mu, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sadari bahwa kami punya masa depan penuh pengharapan, bukan penyesalan. Kami mau mulai hari ini menabur dengan benar orang-orang muda ya Tuhan Yesus. Kau berikan keterobosan kemenangan. Khususnya di area abu-abu di mana seringkali muda-mudi jatuh. Hamba berdoa di situ Kau berikan kekang Roh Kudus di sana. Hamba berdoa ya Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan, ingatkan kami, visi kami mulia. Setiap kami punya DNA, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di masa depan kita.
Terima kasih Tuhan untuk orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang bersinar terang ya Tuhan. Akal budi ya Tuhan mereka dipenuhi dengan hal-hal yang suci dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat penggembalaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang mengurapimu. Masa mudamu dengan hikmat bijaksana. Kemuliaan bagi Tuhan. Akal budimu dipertajam 7 kali 70 kali untuk kemuliaan Allah. Majulah, bangkitlah. Jadilah terang sebab terangmu sudah datang. Generasi anak panah, orang-orang yang mengubah dunia, orang-orang yang brilian, Sadrak, Mesak, Abednego masa kini, Daniel di zaman modern ini. Engkau telah urapi ya Tuhan Yesus, sebuah generasi akan membanggakan Tuhan, sebuah kebangunan rohani akan menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Kami percaya ya Tuhan, orang-orang berikutnya adalah orang-orang yang lebih brilian, karena Engkau telah mengurapi kami dengan hikmat Salomo dan dengan hati Daud. Engkau telah mengurapi setiap hati di sini. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai Army of God. Mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Love you.